Halo bosku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Sabudin di Karisma Channel tentunya. Oke bosku, kali ini kita mau bahas soal rakit PC lagi dengan PC yang udah ada di sebelah saya ini. Ini PC-nya cakep, bisa kalian setting warnanya RGB tapi juga bisa satu warna kayak gini. Intinya clean setup sekali. Nah ceritanya sih gini bro ya, PC yang kita build ini adalah pesanan dari salah satu konsumen kami yang sebenarnya kebutuhan beliau awalnya itu adalah cuman untuk editing di bidang WO, tapi beliau juga lagi sekarang mendalami untuk bidang animasi. Jadi beliau itu punya budget di angka 17-20 jutaan, dan beliau catatannya dia lebih condong ke si Intel dan juga VGA RTX series. Mau seri berapapun kalau bisa itu yang terbaru dan memaksimalkan budget yang ada. Nah kemudian dari percakapan yang ada, akhirnya kita menentukan beberapa komponen seperti ini bro, dengan alasan-alasan yang kita sampaikan ke beliau. Contoh ini, yang pertama kita ngebahas soal prosesornya dulu. Nah prosesor yang kita bayar di sini bro, dia kan pakai versi Core i5 Gen 14 yang serinya adalah 14400, bukannya seri F tapi yang 14400. Kenapa nggak F padahal kita pakai VGA? Jawabannya adalah karena ini lebih jangka panjang sih bro, menurut saya speednya juga lebih tinggi. Kemudian ini kalau kita tandingkan sama Gen 13 bawahnya yang notabene sebenarnya speednya nggak terlalu gede, tapi ini kan keluaran baru, makanya kita menyarankan seri yang baru seperti ini. Lalu untuk motherboardnya tentu aja yang soket LGA-nya 1700, kita pakai punyanya motherboard seri TUF B760 Plus Wi-Fi yang pastinya udah bagus banget karena seri TUF dia itu ada Wi-Fi-nya kayak gini, terus RAM-nya itu soketnya ada 4, tentunya udah DDR5, dan RAM-nya kita pakai di sini pakai 16 GB DDR5 yang tentunya nantinya beliau masih bisa upgrade ke 32 GB. Kemudian untuk pendingin dari prosesor ini bro, kita pakai punya Segotep seri Frozen yang 240 ARGB, jadi mulai kayak gini. Ini cakep, tampilannya simpel tapi harganya nggak terlalu mahal. Terus untuk penyimpanannya kita kasih yang gede karena beliau itu seorang editor, jadi saya rasa kebutuhan untuk penyimpanan ini menjadi salah satu tolak ukur utama dan harus dingin juga. Kita untuk penyimpanannya pakai punya Lexar tipenya NM790 1 tera Gen 4 tentunya. Terus kalau merasa kurang, ini motherboardnya masih bisa ditambah M2 dan casingnya juga masih ditambah SATA plus satu buah soket buat harddisk 3.5. Jadi penyimpanannya ini luas sekali. Terus kalau VGA-nya kita di sini merekomendasikan punyanya si Zotac RTX 4060 OC. Wah ini cakep, harganya juga masih under 5 jutaan. Terus bro, untuk power supply-nya kita di sini pakai yang kapasitas 650 watt. Kita pakai punya Segotep yang sudah memiliki standar sertifikasi 80 Plus Pro, yang dimana misalkan ini si masnya nantinya itu pengen upgrade VGA sampai 4070, ini masih mampu, nambah RAM juga masih oke-oke aja. Jadi selain harganya murah, ini juga kualitasnya cukup istimewa. Dan yang terakhir untuk casingnya kita pilihnya model aquarium, tapi ini agak unik bro, jadi nggak full aquarium, cuman dia agak nangkring segini bro. Dan fungsinya di bagian bawah ini kan ada model mesh seperti ini bro. Nah ini fungsinya nanti untuk menyedot udara dingin yang nanti akan dikeluarkan lewat fan yang ada di bagian atas ataupun di bagian belakang kayak sini bro. Nah ini multifungsi sekali dengan tampilannya lega karena di bagian sini dia nggak punya tiang. Nah ini cakep sekali. Terus kalau ngomongin soal I/O portnya, dia di bagian ujung kanan atas itu lengkap, ada tombol power, ada jack 3.5, USB 3.2, ada Type-C juga. Yang dimana Type-C-nya ini bro, nanti bisa langsung kita colokin ke motherboard. Yang tapinya lah, ini harus motherboard yang bagus. Kalau yang nggak bagus, kan nggak punya colokan motherboard yang Type-C seperti ini, jadi otomatis ini harus kita beli lagi. Nah kemudian untuk menunjukkan hasil dari performa PC-nya, ini kita spill untuk hasil tes benchmark sama kalian dan juga tes rendernya kawan. Nah, gimana bro? Kalau menurut saya sebenarnya PC ini mantep lah dari data benchmark untuk gaming dan juga skor tadi. Mestinya kalau ini kita pakai untuk berbagai kebutuhan gaming AAA dengan settingan mentok kanan, ultra sampai high sekalipun, dia pastinya playable. Cuman tolak ukur dari PC yang beliau beli sebenarnya kan dia itu awalnya beli PC ini yang dibutuhkan adalah untuk kebutuhan software editing di Adobe Premiere. Jadi dari pengetesan tadi kita juga nambah bro untuk pengetes seperti biasanya, yaitu pada settingan Adobe Premiere dengan video editing durasi waktu 5 menit dengan 2 buah settingan. Ada yang 4K, ada juga yang Full HD. Dan untuk waktu penyelesaiannya dia ini cukup ngebut menurut beliau. Untuk 4K-nya
Si PC ini mampu menyelesaikan di angka 3 menit 48 detik. Sementara kalau untuk yang Full HD, dia itu mampu diselesaikan lebih cepat di angka 1 menit 16 detik. Nah, ini udah ketemu bro. Kalian misalkan mau rakit PC di harga 17-20, ya mungkin sebenarnya akan ada pertanyaan, kok nggak sekalian pakai i7 aja bang? Atau mungkin ada yang bilang, oh kok nggak sekalian nih komponennya dipakai merek-merek yang terkenal, contohnya pakai air coolernya pakai Asus ataupun Corsair, dan juga pakai RAM-nya 32 GB sekalian. Nah, sebenarnya case-nya kayak gini bro. Beliau kan sebenarnya memang punya budget di angka 17-20, tapi kalau bisa 17 mentok. Makanya setelah kita komunikasi, ngomong soal komponen, jangka panjang, dan opsi upgrade, akhirnya kita menemukan di harga yang paling minim dengan fungsi yang paling maksimal. Contoh ini, misalkan kalian mau pilih untuk liquid coolernya ini yang lebih bermerek, contohnya punya si Asus, entah itu tipe TUF atau ROG. Dengan harga yang di atas 1,5 juta, kalian bisa beli yang punya Secotec dengan fungsi yang sama, dengan kualitas yang mungkin mirip-mirip, dengan harga yang cuma separuh, yaitu cuma di angka 750 ribuan. Kan ini benar-benar hemat budget bro. Jadi kalau kalian mau rakit PC, komponen perlu diperhatikan, tapi kualitas juga jangan sampai dilupakan. Pokoknya di situ supaya budgetnya tidak sampai membengkak dan kalian bisa mendapatkan PC yang maksimal sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Ya udah, mungkin cukup sekian, terima kasih informasi yang bisa kita berikan. Semoga PC ini bisa menginspirasi buat teman-teman yang punya kebutuhan sama Mas yang udah rakit di tempat kami. Oke bro, cukup sekian, terima kasih informasi yang bisa kita berikan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam jos. Semoga bermanfaat. Oke.